Apa itu naratif omnichain dan apa koin-koin di dalamnya? Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Hari ini saya akan membahas tentang omnichain. Pasti kalian semua pernah mendengar narasi ini dan katanya sih bakal terbang beberapa minggu lagi. Saya akan menjelaskannya secara singkat sebetulnya apa itu omnichain dan juga kira-kira apa saja koin yang terkait dengan project omnichain dan juga koin mana yang kira-kira legit. Karena saya sudah melakukan riset pada beberapa koin terkait dengan omnichain. Jadi sebetulnya omnichain ini merupakan teknologi baru kawan-kawan untuk menyelesaikan masalah interoperabilitas ataupun blockchain itu bagaikan dunia yang terpisah, kita butuh suatu universe untuk menampung dunia-dunia tersebut. Dan memang ada banyak sekali pendekatan terkait masalah ini, baik itu multi-chain, baik itu cross-chain, baik itu modular blockchain seperti Atom dan sebagainya, tetapi yang namanya omnichain ini sekarang paling kuat dibangun oleh layer 0. Sesuai namanya layer 0, dia membuat layer di bawah layer 1 untuk menghubungkan beberapa layer 1 seperti Ethereum, Solana, Cardano, Avax, dan sebagainya. Jadi intinya ini merupakan naratif yang hot dan sangat banyak produk yang dapat dibangun dengan teknologi milik layer 0 ini, omnichain ini kawan-kawan. Nah sekarang kita akan membahas beberapa produk terkait dan beberapa nama koin yang menurut saya cukup kuat untuk naratif omnichain ini. Pertama kita mulai dari DEX dulu mungkin. Ada beberapa nama seperti Stargate, kodenya STG, berikutnya Hashflow, kodenya HFT, berikutnya Joe, kodenya Joe kawan-kawan, tetapi menurut saya berhati-hati karena antara STG dan juga HFT ini memiliki banyak token yang belum dilepas ke pasar. Artinya ada kemungkinan tekanan jual yang cukup besar juga dari para investor awal, tetapi untuk narasi ini yang paling berpengaruh adalah Stargate tentunya kawan-kawan. Tapi jika kalian ingin lebih aman, ada yang namanya Joe kawan-kawan, dia memiliki tokenomics yang cukup baik, walaupun dia tidak langsung terkena narasi omnichain kawan-kawan. Jadi menurut saya untuk DEX yang cukup baik adalah Stargate tentunya, sudah terkenal sekali, di Binance ada. Berikutnya kita akan membahas yang namanya DeFi kawan-kawan di sini. DeFi ada banyak sub kawan-kawan di sini. Yang pertama ada yield, yang kedua ada lending ataupun meminjam uang dan meminjamkan uang. Berikutnya ada RWA dan juga liquid staking. Oke, pertama kita akan membahas yield dulu kawan-kawan. Yield ini adalah bunga yang kita dapat jika kita melakukan farming di blockchain. Jadi ini intinya mendapatkan bunga. Ada beberapa project di sini yang dimana satu aplikasi dapat melakukan farming di berbagai blockchain. Misalnya kita menggunakan blockchain Ethereum, tetapi kita dapat melakukan farming di Solana, Avax, dan sebagainya. Ada beberapa nama di sini, MGN, Aura, dan juga BV. Yang cukup menarik perhatian saya adalah MGN karena TVL-nya tinggi, dan juga BV karena dia secara harga sangat undervalue kawan-kawan, di mana TVL yang dia miliki cukup besar tetapi market cap-nya masih cukup kecil. Berikutnya lending ini seperti layaknya kita meminjam uang dan meminjamkan uang. Lending ini seperti layaknya AAV di Ethereum ataupun MakerDAO di Ethereum. Tetapi lending omnichain artinya dia dapat lending di berbagai jaringan, baik itu Solana, Ethereum, dan sebagainya yang memiliki bunga terkecil ataupun yang memberikan bunga terbesar bagi peminjam uang. Yang terkenal sekarang adalah Radian Capital ataupun kodenya RDNT. Dan saya rasa dia tidak memiliki pesaing dalam hal ini. Oh iya, untuk disclaimer kawan-kawan, banyak sekali token yang belum muncul dalam project omnichain ini karena ini merupakan narasi yang baru dibangun pada tahun ini. Jadi saya cukup pusing tadi risetnya karena ternyata banyak project bagus banget tetapi belum memiliki token. Dan berhati-hatilah kawan-kawan, banyak token baru juga yang memiliki tokenomics jelek. Bahkan ada yang untuk early investor ataupun investor awal dan tim porsinya sebanyak 40%. Menurut saya itu berbahaya sekali. Kita akan membahas beberapa project yang cukup aman menurut saya. Berikutnya kita lanjut ke RWA kawan-kawan, ada yang namanya Pendle. Pendle ini merupakan produk yang sangat inovatif. Berikutnya secara performa TVL ataupun penggunaan massal sangat baik sekali dan dia tidak memiliki pesaing di kategori yang sama secara signifikan kawan-kawan. Jadi menurut saya Pendle ini dapat memisahkan yang namanya produk dengan yield-nya. Berikutnya pemisahan tersebut nantinya dapat digunakan untuk sesuatu yang lebih produktif lagi. Nah, ada yang namanya PNP. PNP ini kalau nggak salah namanya MagPi. Dia ini untuk memboosting yield ataupun bunga yang dihasilkan oleh Pendle kawan-kawan. Jadi Pendle dan PNP ini menurut saya mirip-mirip ataupun jikalau Pendle naik kemungkinan besar PNP akan naik. Tetapi untuk PNP market cap-nya masih cukup kecil jadi cukup seksi menurut saya. Berikutnya ada Angel dan juga Tala. Kedua project ini berhubungan dengan stablecoin. Mereka membuat stablecoin yang di-backup oleh aset di dunia nyata, baik itu dolar, baik itu euro, baik itu aset lainnya dan sebagainya. Tetapi untuk aset yang mereka gunakan dapat cross-chain kawan-kawan. Oke, berikutnya liquid staking. Liquid staking di sini ada Libra. Nah, Libra ini sebetulnya
dalam hal omnichain tidak terlalu tersenggol. Nah, mengapa Libra ini masuk ke dalam omnichain naratif? Karena dia memiliki satu stablecoin yang dapat ditradingkan di seluruh jaringan. Namanya kalau nggak salah Omni NFT atau apa gitu kawan-kawan. Intinya dia memanfaatkan teknologi liquid staking. Jadi jika kalian staking atau mengunci uang kalian di ETH, uang tersebut tetap dapat digunakan untuk melakukan sesuatu ya kawan-kawan. Jadi Libra ini cukup menarik. Berikutnya kita akan membahas AI. Ada satu project yang berkaitan dengan AI di narasi omnichain, yaitu adalah MOS ataupun Mosaic kawan-kawan. Dia merupakan AI untuk mencari yield terbaik dari berbagai jaringan. Jadi intinya dia AI untuk mencari yield terbaik ataupun mencari bunga terbaik ya. Jadi uang kita dapat menghasilkan bunga terbesar. Berikutnya wallet. Nah ini cukup menarik menurut saya. Ada satu project yang bernama Reuni ataupun Reunit. Ini merupakan wallet kawan-kawan ataupun dompet yang cross-chain. Nah saya belum pernah melihat dompet seperti ini sebelumnya. Dan jika saya lihat produknya, keren banget jujur saja kawan-kawan. Jadi nantinya jika kalian memiliki aset di berbagai jaringan dan kalian ingin melakukan suatu pembayaran, kalian dapat menggabungkan aset-aset tersebut untuk melakukan suatu pembayaran kawan-kawan. Dan menurut saya ini merupakan inovasi yang sangat gila. Market cap-nya juga cukup kecil kawan-kawan, kalau nggak salah di sekitar 3 juta dolar ya. Tetapi untuk tokenomics masih cukup so-so kawan-kawan. Berikutnya kita akan membahas yang namanya NFT, ada yang namanya OSEA ataupun Omnisea. Ini merupakan NFT launching kawan-kawan ataupun tempat untuk melaunching NFT. Dan menurut saya OSI ini dapat naik jikalau narasi NFT naik lagi. Berikutnya gaming. Gaming ini tidak terlalu kuat kawan-kawan. Ada WNCG dan juga TEVA. Kalau nggak salah kedua-duanya adalah MMORPG kawan-kawan. Dan kedua-duanya ini memiliki NFT yang dapat ditradingkan di berbagai jaringan. Intinya cross-chain NFT seperti itu kawan-kawan. Berikutnya ada yang namanya Index kawan-kawan. Nah ini cukup menarik, ada yang namanya Future kawan-kawan ataupun kodenya PHTR. Market cap-nya tidak sampai 1 juta dolar, jadi tergolong micro cap menurut saya. Dan dia ini merupakan suatu index fund kawan-kawan ataupun seperti layaknya reksadana di mana kita membeli suatu produk yang isinya ada berbagai macam kripto yang sudah diatur sedemikian rupa untuk menghasilkan yang terbaik. Misalnya apa? Misalnya ada yang namanya Index Metaverse, di mana itu merupakan kumpulan dari koin-koin Metaverse yang sudah diracik oleh ahlinya tentunya untuk kita beli kawan-kawan dan sebagainya. Jadi PHTR ini tidak memiliki saingan di bidangnya kawan-kawan yang terkait dengan omnichain. Berikutnya infrastruktur saya bagi menjadi dua, ada bridge dan juga SDK. Untuk SDK menurut saya kurang menarik kawan-kawan karena ini sangat teknis sekali dan intinya SDK ini merupakan tools ataupun alat untuk membuat Web3 kawan-kawan. Ada Gelato, berikutnya ada RBC dan juga Bigo kawan-kawan. Mungkin yang cukup menarik adalah RBC karena market cap-nya masih cukup kecil. Berikutnya bridge kawan-kawan, nah ini cukup menarik. Ada yang namanya Altitude ataupun ALTD. Market cap masih sangat kecil sekali. Dia berkaitan dengan infrastruktur di bidang cross-chain kawan-kawan. Nah mungkin sekian saja kawan-kawan pembahasan dari saya tentang Layer Zero ataupun Omnichain. Semoga bermanfaat.